Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya kita sudah mengurutkan video sesuai dengan treatment, lalu editing, dan menambahkan efek pewarnaan, transisi, dan juga filter. Ya. Tapi perlu diingat untuk film dokumenter mungkin filternya tidak perlu yang terlalu kuat ya. Jadi silakan kalian tampilkan gambar apa adanya. Nah, di pertemuan ini kita akan menambahkan audio, teks, dan juga ada fitur yang namanya overlay gitu ya. Jadi karena CapCut ini berbeda dengan Adobe Premiere, di mana Adobe Premiere ini punya sistem layering. Jadi ketika kita import video, import audio, import gambar, kita bisa mengatur layernya mau ada di atas atau di bawah. Nah, kalau di CapCut dia pakai sistem overlay gitu. Jadi ini berbeda dengan di Adobe Premiere. Jadi di sini di timeline ya, di sini hanya ada 3 timeline utama, video atau gambar. Ini semua nanti disatuin. Tuh ya, di sini ada gambar dan juga videonya. Lalu ini belum ada musik dan juga teksnya ya. Oke. Nah, pertama-tama saya ingin menambahkan dulu audio untuk di di video ini. Jadi di situ ceritanya ada satu event yang deadline pendaftarannya itu 1 hari lagi gitu ya. Dan saya ingin menambahkan audio yang sesuai dengan tema dari video ini. Oh hey, our registration closes tomorrow. What do one of us said? Sign up. Hi. Kayak gitu ya. Jadi di sini masih polos, belum ada suaranya. Terus juga kita bisa mengubah atau mengedit sedikit suara yang ada di video. Nah, pertama, kalau kita dengar tadi secara teliti, suara yang ada di video ini tuh suaranya kurang bagus ya. Nah, untuk memperbaiki suaranya, sebetulnya di sini ada pengaturan untuk audio, untuk volume, dan di sini juga sudah ada reduce noise. Ya. Nah, biasanya kalau reduce noise-nya dinyalakan, suaranya akan mengurangi noise dari luar. Tapi terkadang suara aslinya itu bisa berubah jadi kurang bagus juga gitu. Jadi ada kalanya kita harus mengubah suara secara manual dibanding menggunakan reduce noise, karena di sini kita nggak bisa ngatur noise apa yang dikurangi. Sedangkan kalau di Premiere itu bisa ya. Nah, jadi pertama-tama kita harus memisahkan terlebih dahulu antara video dan audionya. Untuk memisahkannya, kita harus menggeser si toolbar ini ke kanan. Ini agak ujung ya, jadi nanti di sini ada yang namanya ekstrak audio. Nah, cuman sayangnya ekstrak audio ini harus berlangganan gitu ya. Ini aneh juga sih, padahal ini fitur atau tools yang dasar ya, tapi harus berlangganan. Jadi ya kalau mau dipisahin antara video dan audionya, kalian harus berlangganan. Nah, saya akan ekstrak audionya. Nanti akan otomatis video dan audionya ini terpisah. Audionya akan nambah ke bawah dengan penamaan extracted audio 1. Oh hey, our registration closes tomorrow. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan efek di audionya.
Nah, di sini ada beberapa efek yang bisa kita gunakan. Ada singer focus, crystal clear. Oh hey, our reg- oh hey, our registration closes tomorrow. Wouldn't want to miss it. Sign up. Kayak itu ya. Jadi kalau originnya seperti ini. Oh hey, our registration closes. Tapi kalau kita pakai yang fuller Oh hey, our registration closes tomorrow. seperti itu. Terus kalau kita pakai coba yang full volume, Oh hey, suaranya akan lebih keras gitu. Terus ada juga menyesuaikan dengan ruangan. Kalau misalkan ingin seperti di dalam ruangan, oh hey, our registration closes tomorrow. Wouldn't want to miss it. bisa menggunakan yang room. Ada juga yang indoor voice. Oh hey, our registration closes tomorrow. Seperti itu ya. Jadi ini ada efek-efeknya bisa kalian gunakan. Nah, terus kalau misalkan ketika nanti kalian wawancara terus suaranya ingin disamarkan, kalian bisa pakai voice karakter yang ada di sini. Karena ini bisa mengubah suara menjadi karakter yang mungkin kita kenal, itu seperti mermaid, radio announcer, terus juga ada nama orang, ada juga magnetic. Efeknya seperti ini. Misalkan saya pilih yang elf. Nah, seperti itu ya, suaranya jadi berubah ya, jadi seperti anak kecil. Kalau misalkan kita pilih yang female sales. Oh hey, our registration closes tomorrow. Wouldn't want to visit. Sign up. Ya, seperti itu ya. Jadi suaranya bisa kita ubah-ubah. Coba lagi satu terakhir yang misalkan yang magnetic. Oh hey, our registration closes tomorrow. Wouldn't want to miss it. Sign up. Oh hey, our registration closes tomorrow. Wouldn't want to miss it. Sign up. Ya, seperti itu. Dan bahkan kita bisa mengubah suara laki-laki menjadi perempuan atau kebalikannya. Oh hey, our registration closes tomorrow. Wouldn't want to miss it. Sign up. Hi. Selanjutnya di sini ada speech to song ya. Jadi apa yang dikatakan itu bisa menjadi seperti nyanyian. Mungkin ini nggak akan kepake untuk film dokumenter ya. Tapi kalau untuk konten Instagram atau TikTok ini mungkin bisa kepake. Our registration closes tomorrow. Wouldn't want to miss it. Sign up. Hi. Itu yang hip hop. Oh hey, our registration closes tomorrow. Ya, ini aneh juga sih ya, tapi seperti itu. Terus kalau misalkan untuk enhance voice. Nah, di sini kita bisa mengenhance voice-nya. Kalau misalkan suaranya kurang jelas, kualitasnya kurang bagus, Oh hey, bisa kita enhance. our registration closes tomorrow. Wouldn't want to miss it. Sign up. Kayak di sini justru suaranya bisa jadi lebih jernih dibandingkan dengan yang reduce noise di awal tadi. Ya, jadi suaranya bisa lebih bagus. Oh hey, our registration closes tomorrow. Oh hey, our registration closes tomorrow. Wouldn't want to miss it. Sign up. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalkan suara wawancaranya udah bagus, udah oke, kita juga bisa menambahkan musiknya. Ya, jadi untuk menambahkan musik di CapCut di bagian bawah sini ada audio. Kalian bisa langsung pilih saja. Nah, di menu audio di sini ada extras, ada sound effect dan record. Kalau kita mau masukin suara dari memori HP kita bisa pilih extras. Ya. Tapi kalau misalkan kita mau tahu
lagu atau sound effect apa yang lagi trending, kalian bisa pilih sound. Nah, nanti di sini udah dikategorikan ya sama CapCut-nya, ada hot BGM, vlog, marketing, cute, dreamy, travel, dan lain-lain. Ini bisa kalian pakai gitu ya. Dan biasanya ini tuh ada AI-nya juga, jadi videonya itu tentang apa. Nah, biasanya lagu-lagu yang muncul di sini tuh udah apa ya sebutnya teh udah sesuai gitu, tinggal kita pilih aja. Jadi kalau misalkan videonya tentang olahraga, nanti di sini munculnya itu tentang sport. Terus kalau tentang drama, nah biasanya di sini muncul drama. Kalau tentang kompetisi, nanti di sini juga tentang kompetisi. Gitu. Itu bagusnya di CapCut. Jadi kita akan terbantu untuk memilih musik, dan kita juga bisa tahu lagu apa sih yang trending di TikTok. Misalkan ya di sini ada TikTok. Tapi kalau untuk TikTok harus di-linkkan ya. Jadi ini harus login juga akun TikToknya. Ya, seperti itu. Terus juga di sini kalian bisa mencari lagu, misalkan lagu apa sih yang mau dipakai. Kalau lagu sedih, misalkan ketika nanti wawancara lagi nyeritain sedih, nah kalian bisa ketik sad musik. Nah, nanti akan muncul semua lagu-lagu yang sedih. Kayak gitu. Terus kalau misalkan lagi positif atau lagi energik, nah di sini kalian tinggal pilih. Oke, misalkan kalau tentang yang positif vibe misalkan. Nah, nanti akan muncul lagu-lagu yang positif vibe, yang happy gitu ya, yang groovy. Misalkan saya tambahkan lagu ini. Oh hey, our registration closes tomorrow. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ketika kalian menambahkan audio ke dalam video kalian harus cek durasi audionya. Nah, karena seringkali durasi audio dan durasi videonya itu pasti berbeda. Jadi jangan sampai audionya itu bocor seperti ini. Jadi videonya udah selesai, tapi audionya masih jalan. Bisa sampai 5 menit ya kalau untuk musik. Jadi ini harus kalian potong. Nah, untuk memotong suara atau audio, caranya sama seperti memotong video yang kemarin sudah diajarkan. Jadi kita tap dulu si layer audionya, lalu time indikatornya kita paskan, kita gerakin, kita slide mau di detik keberapa dipotongnya, misalkan dari sini, lalu kita tap split untuk memotong audionya. Nah, untuk sisanya yang ini sebelah kanan kita bisa langsung tap delete aja. Ya, jadi jangan sampai videonya udah selesai tapi audionya jalan terus. Nah, lalu selanjutnya langkah yang harus kita tambahkan adalah menambahkan fade di awal dan fade di akhir audio. Caranya kita tap dulu layer audionya, lalu nanti di bawah sini urutan ketiga itu ada fade. Nah, kita tambahkan fade in dan fade out-nya. Misalkan untuk fade in-nya sama 7, seperti itu. Lalu untuk fade out-nya di sama ini. Jadi nanti ketika suaranya terpotong, itu nggak langsung tiba-tiba kepotong, tapi ada fade out-nya terlebih dahulu. Fade out itu seperti ini.
Nah, seperti itu ya. Jadi suaranya nggak langsung kepotong, tapi ada apa ya, kayak ada transisi ke nolnya gitu. Untuk ke 0 dB-nya tuh ada seperti itu. Nah, langkah selanjutnya ketika kita masukin musik, lalu ada dialog atau ada orang yang ngomong, itu seringkali suaranya ter apa namanya, jadi saling tumpang tindih gitu seperti ini. Oh hey, our registration closes tomorrow. Nah, kayak gitu ya. Ini tuh suara orang dan musiknya itu tumpang tindih. Nah, kita bisa menggunakan keyframe sehingga si suaranya ini bisa kita atur menjadi rendah ketika orang atau siapapun subjek objek yang ada di videonya itu sedang berbicara. Nah, caranya di sini sangat mudah ya. Jadi kita arahkan dulu time indikatornya, digeser mau mulainya di detik keberapa. Tapi kalau kalian dirasa susah, nah kita bisa zoom in timeline-nya seperti ini atau zoom out. Ya, zoom in atau zoom out ini caranya dicubit layarnya di bagian timeline. Zoom in, zoom out. Kalau misalkan kita pengen lebih presisi, kita bisa zoom in terlebih dahulu. Nah, nanti timeline-nya kita lihat di sini, dia muncul hitungan frame. Ya, jadi ada detiknya, ada frame-nya. Nah, di sini videonya itu 30 fps. Jadi setiap 30 frame dia tambah detiknya. Ini di sini ada 10 frame, 20 detik ke 1. Itu tandanya video yang kita buat ada di 30 frame. Tapi kalau kita tambahkan ke 60, kita atur ke 60. Nah, nanti harusnya berubah di timeline itu. Jadi lebih halus juga videonya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan keyframe sebelum objek di dalam videonya itu berbicara. Ya, jadi di sini nah, berarti di sini kita lihat objek berbicaranya tuh di detik ke segini misalkan. Berarti sebelum itu kita tambahkan keyframe, kita mundur sedikit, tambahkan keyframe. Nah, keyframe di sini kalau untuk audio dia bisa mengatur intensitas suara ya atau volumenya. Nah, selain di suara, keyframe juga bisa ditambahkan untuk gambar sebetulnya ya, untuk video. Jadi keyframe ini bisa untuk audio, bisa juga untuk videonya. Ya, cuman fungsinya berbeda. Kalau untuk video, kita bisa menambahkan keterangan, menambahkan filter dengan menggunakan keyframe. Nah, tapi kalau untuk audio, keyframe itu untuk mengatur intensitas suara. Ya, tapi di tengah-tengah gitu. Kalau di awal, di akhir, tadi ya itu fade in dan fade out. Tapi kalau di tengah-tengah, ini harus pakai keyframe. Nah, kalau udah kita geser sedikit, kita tambahkan lagi keyframe yang kedua. Nah, di keyframe yang kedua ini, volumenya kita kurangi sampai 10 misalkan. Nah, kalau udah oke. Nah, jadi nanti kita zoom out lagi. Ketika musiknya nyala, lalu orang yang ngomong, musiknya itu akan turun volumenya. Oh hey, our registration closes tomorrow. Wouldn't want to miss it. Sign up. Seperti itu ya. Tapi keyframe yang saya tambahin tadi kayaknya terlalu dekat. Jadi kalau misalkan ada kasus kalian mau menambahkan atau mengatur lokasi keyframe, di CapCut ini emang agak susah gitu ya. Dimana kalau di Adobe Premiere, keyframe-nya itu bisa kita geser-geser lokasinya. Tapi kalau di sini, ini nggak bisa. Jadi harus kita hapus terlebih dahulu.
tambahkan lagi durasinya, buat lagi keyframe awalnya, kita setel keyframe awalnya ini di 100. Oke. Jadi nanti nggak terlalu cepat transisi ke bawahnya. Oh hey, our registration. Kayak gitu ya. Jadi keyframe ini nggak bisa kita geser-geser. Tuh ya, ini nggak bisa. Jadi kalau mau diubah, ya caranya dihapus dulu, lalu kita tambahkan durasinya, baru kita tambahkan lagi keyframe-nya dengan pengaturan yang awal. Oh hey, our registration closes tomorrow. Wouldn't want to miss it. Sign up. Nah, untuk di akhirnya juga sama. Jadi kalau kita ingin musiknya kembali ke volume semula, juga ini harus pakai keyframe. Kita harus bikin 2 keyframe. Keyframe awalannya itu di volume yang rendah, lalu kita geser sedikit. Keyframe yang kedua, kita atur volumenya di normal. Want to miss it? Sign up. Kayak seperti itu ya. Jadi untuk mengatur audio menjadi rendah atau jadi tinggi di tengah-tengah itu menggunakan keyframe. Ya. Oke, nah selanjutnya untuk audio ini paling hanya segitu aja ya. Jadi pengaturan audio di CapCut Mobile ini sangat terbatas ya. Jadi selain menambahkan fade, lalu juga audio effect tadi, terus ada enhance audio atau enhance voice juga, dan udah gitu, itu yang nanti akan kepake gitu ya. Nah selanjutnya kita akan menambahkan layer overlay. Nah di sini saya akan contohkan overlay itu gambar. Jadi gambar ini tuh akan muncul sebentar ketika orang ini lagi ngomong misalkan ya. Lalu setelah udah selesai ngomong, gambarnya akan hilang dan kembali tampilannya hanya ke objek ini ya, tanpa ada gambar. Nah, karena di film dokumenter juga sama, kalian tidak boleh menampilkan terus-menerus narasumber lagi ngomong gitu, karena ini film dokumenter bukan podcast. Nah, kalau podcast mungkin seperti itu formatnya ya, terus aja memperlihatkan orang lagi ngobrol. Tapi kalau untuk film dokumenter enggak. Untuk film dokumenter kita harus menampilkan footage yang sesuai dengan apa yang dikatakan apa yang sedang dikatakan oleh narasumber. Contoh, lagi ngomongin misalkan hutan Tahura itu memiliki pohon yang besar-besar, umurnya sudah ratusan tahun. Nah, berarti footage yang harus muncul itu pohon yang besar-besar. Jangan sampai wajah orangnya terus yang ngomong, atau jangan sampai juga footage yang tidak ada hubungannya. Tiba-tiba kalian kasih footage parkiran misalkan ya, atau enggak footage orang lagi olahraga di sana. Nah, itu kan enggak relevan gitu. Jadi untuk film dokumenter kalian harus memberikan footage yang relevan. Jadi mungkin ketika narasumber ngomong di 5 detik awal itu bisa diperlihatkan wajahnya, tapi di detik selanjutnya dimunculkan footage yang relevan. Boleh nanti kembali lagi ke wajah narasumber, lalu munculkan lagi footage yang relevan, seperti itu. Nah, untuk memunculkan footage yang relevan, kita bisa menggunakan fitur overlay di sini. Ya, jadi dengan fitur overlay ini, kita bisa membuat gambar video itu berada di atas video yang utama. Nah, di sini agak berbeda dengan di Adobe ya. Jadi kalau di Adobe itu
layer yang ada di atas urutannya berarti dia berada di atas juga di sekuennya gitu ya, di gambarnya. Tapi kalau di sini yang ada di atas itu justru ada di bawahnya gitu. Mungkin kalau teman-teman yang sering menggunakan Adobe Premiere akan bingung ini tuh mana yang jadi main tracknya gitu ya, yang jadi timeline utamanya, atau mana nih yang jadi overlaynya. Nah, cara membedakannya kita harus tap dulu si gambar atau si layarnya atau footage-nya. Nah, nanti di sini akan muncul main track. Kalau di bagian menunya itu muncul main track, berarti dia overlay. Tapi kalau di sininya muncul overlay, berarti dia ada di main track gitu ya, atau di timeline utama. Oke, nah jadi nanti hasilnya seperti ini. Oh hey, our registration closes tomorrow. Wouldn't want to miss it. Sign up. Hi. Oke, kayak gitu ya. Jadi si gambar ini akan muncul ketika si objeknya ngomong kalau kegiatan ini akan pendaftarannya itu ditutup 1 hari lagi, dan ketika udah selesai gambarnya hilang ya, kayak gitu. Nah, di sini kita bisa juga menambahkan efek ketika si gambar ini muncul. Jadi gambarnya tuh nggak Closes tiba-tiba tomorrow. plak muncul begitu saja, tapi kita bisa menambahkan animasinya. Nah, untuk menambahkan animasinya, kita harus tap dulu si gambar atau video atau footage-nya, lalu nanti di bagian menu bawah sini akan muncul animasi. Ya, kita tap animasinya. Nah, kita perhatikan di bagian atas sini, di sini ada 3 tab. Ada 5 ya. Jadi ada search. Ini untuk cari animasi yang mungkin pernah kita pakai tapi nggak muncul di sini. Terus di sini ada favorit filter atau favorit animasi. Kita bisa menyimpannya di sini. Terus di sini ada animasi untuk muncul, in, atau animasi untuk out. Nah, yang terakhir ada juga animasi yang combo. Jadi kalau animasi combo ini biasanya udah include in-nya beserta animasi ketika berjalan, lalu juga animasi ketika keluar. Ya, dan ini mungkin nggak akan dipakai untuk di film dokumenter ya, karena terlalu banyak pergerakan yang kalau untuk film dokumenter tuh akan dirasa lebay gitu ya, tapi biasanya itu akan dipakai untuk media sosial gitu. Nah, jadi pertama kita tambahkan in-nya. Nah, sama CapCut di sini udah dibagi-bagi per kategori. Ada yang trending, ada yang basic, ada yang like, ada yang glitch. Untuk film dokumenter, mungkin kita bisa pakai yang basic-basic aja. Ya, contohnya fade in misalkan. Terus untuk out-nya kita pilih basic, pilih yang fade out. Ya, mungkin kayak gini. Closes tomorrow. Wouldn't want to miss it. Sign up. Hi. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau untuk media sosial nanti siapa tahu kalian jadi media sosial spesialis ya, jadi konten kreator, untuk efek-efek atau animasi-animasi yang basic mungkin akan dirasa membosankan. Jadi kalian bisa menambahkan efek-efek yang heboh ya, atau yang lagi trending. Contohnya misalkan pakai yang agak-agak 3D nih. Tomorrow. Wouldn't want to miss it. Nah, terus untuk out-nya kita pilih yang trending juga. Saya pilih yang heboh ya, yang mana ya, coba contohnya itu yang ini. Sign up. Nah, nanti setelah kita tambahkan animasi in out, di bawah sini ada durasi animasinya. Warna biru ini untuk animasi yang in, Tomorrow. sedangkan untuk yang warna merah
ini animasi yang out. Sign up Ya, kayak gitu. Jadi kita bisa mengurangi durasi animasinya tomorrow. atau menambahkan durasi animasinya. Gitu. Kalau udah, kita klik yang ada icon centang. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oh hey, our registration closes tomorrow. Wouldn't want to miss it. Sign up. Hi. Seperti itu ya. Itu untuk menambahkan overlay. Nah, untuk overlay sendiri, kita bisa menambahkan lebih dari 2 gambar atau 2 video ya, yang bisa digunakan jadi overlay. Nah, contohnya di sini. Di sini akan saya jadikan overlay juga. Ya. Terus kita bisa pindahkan overlay ini di atas video overlay atau footage overlay yang tadi di awal. Atau kita juga bisa geser-geser lagi. Ya, ini misalkan ditukar. Oh, ini yang jadi overlay, ini di atas. Oke, jadi bisa lebih dari 2 video. Ya, jadi yang jadiin overlay-nya itu bisa lebih dari 1. Ya, jadi gimana sih, jadi ada lebih ya. Jadi ini kayaknya maksimal segini kalau di CapCut ya, jadi nggak bisa banyak, ya nggak bisa lebih banyak lagi. Jadi kalau misalkan mau lebih banyak, ini harus kalian tarik lagi ke atas seperti ini. Jadi nanti overlay-nya bisa lebih banyak lagi. Atau kalian pindahkan ke belakang. Gitu ya. Jadi ini tinggal di drag aja, dipindahkan, di drag. Kalau mau nambah, di drag ke bawah, dia akan nambah lagi. Drag lagi ke bawah, dia akan nambah lagi. Jadi bisa lebih dari 2 video ya, atau 2 footage. Ini saya hapus saja. Ya, seperti itu. Jadi untuk menambahkan overlay, juga menambahkan animasi untuk overlay-nya, dan juga mengatur overlay. Oke, selanjutnya kita akan buat teks judul ya, seperti ini. Nah, seperti itu. Untuk cara membuat teks judul ini sangat mudah. Ini saya akan hapus terlebih dahulu. Di sini kita back dulu, lalu kita tap icon yang ada tanda plus dan teks, add teksnya. Nanti tools menu di bawah ini akan berubah menjadi menu untuk menambahkan teks. Di sini ada menu untuk teks biasa, juga ada untuk text to audio, ada auto lirik, dan ada juga auto caption. Nanti akan saya jelaskan. Nah, pertama kita akan buat judul terlebih dahulu. Untuk judul kita bisa pakai template-template yang ada di sini. Cuman hati-hati kalau untuk video dokumenter, film dokumenter, mungkin saya sarankan sih pakai animasinya bisa diminimalisir gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak animasi seperti medsos. Kalau medsos dibikin banyak animasi karena fungsinya untuk dijadikan hook gitu ya. Nah, untuk sebagai contoh saja, di sini saya akan coba pakai yang A Day in My Life misalkan template-nya. Oh hey, Karena our registration nanti untuk tugas tambahan, kalian akan membuat video A Day in My Life ya. Jadi akan saya pakai yang ini. Nah, nanti untuk gambarnya, animasinya itu udah include di template. Kita tinggal mengubah teksnya saja. Misalkan di sini teksnya biar sesuai konteks. Join us today. Tanda seru. Nah, kalau udah kita tinggal ketik di sini. Kalau udah tinggal pencet tanda checklist. Tapi kita juga bisa menambahkan efek atau animasi yang lain. Nah, pertama animasi yang bisa kita tambahkan adalah animasi in-nya.
Jadi ketika muncul itu nggak tiba-tiba muncul, bisa juga kita pilih yang fade, atau untuk yang outnya kita juga pilih yang Oh fade out hey, our registration. supaya si Oh hey, teksnya nggak tiba-tiba muncul misalkan. oh hey, Ya, misalkan ini kita taruh paling depan. Terus untuk menambahkan animasi, tab icon pensil yang ada di teksnya, pilih animasi, pilih in, lalu kita pilih yang fade in referral. oh hey, Oke, seperti itu. Nah, di sini juga sama ya, di bagian teks juga ketika kita menambahkan animasi, kita bisa mengatur si durasi animasinya. Jadi untuk yang warna merah ini untuk out, oh hey, kalau yang biru ini untuk in, oh hey, our registration. gitu ya. Oke, terus juga kita bisa menambahkan dan mengurangi durasi si teksnya. Mau berapa detik si teksnya ini muncul. Oh hey, Seperti itu terlalu cepat ya. Jadi bisa kita tambahkan oh hey, our durasinya. registration closes tomorrow. Oke, nah terakhir saya akan menambahkan subtitlenya. Untuk menambahkan subtitle, kita kembali ke menu teks. Nah, untuk nambahin subtitle di sini ada dua fitur sebetulnya yang bisa kita gunakan. Ada auto lirik, ya. Ini terus juga ada auto caption. Oke, nah pertama kita pakai auto caption saja dulu. Untuk auto caption kita bisa generate captionnya itu dari layer yang mana. Di sini ada video, ada voice over. Nah kebetulan untuk audio yang ada di video ini tuh udah dipisah. Jadi kita hanya dikasih satu pilihan saja di sini, voice over. Klik down. Terus selanjutnya kita pilih bahasa yang digunakan tuh bahasa apa di videonya. Jadi kalau ngomong bahasa Indonesia, pilih yang Indonesia. Kalau di sini Inggris, kita pilih yang Inggris. Lalu selanjutnya di sini ada template. Ya, kalau untuk medsos ini menarik sekali, bisa kalian manfaatkan. Tapi kalau untuk video dokumenter kita pilih yang default saja. Nah, lalu untuk advanced option ya, kita juga bisa memilih translated language. Jadi kita bisa auto translate juga. Jadi kalau misalkan target audience kita itu bule, ingin memperkenalkan budaya Indonesia, misalkan ya dokumenter Indonesia, ya kita bisa langsung ganti subtitlenya jadi bahasa Inggris. Nah, di sini ada 3 mode. Ada bahasa pertamanya itu apa? Nanti subtitle di bawahnya, atau subtitle di atas, bahasa aslinya di bawah, atau hanya translatednya saja yang sudah ditranslasi. Ini kalian bisa pilih sesuai kebutuhan. Ya, walaupun tapi kalau untuk tugas UAS nanti kita pakai yang no one saja, jadi pakai bahasa aslinya aja ya. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Kalau udah langsung saja generate. Dan ini harus pakai internet ya. Jadi karena ini aplikasi berbasis cloud ya, jadi internetnya harus stabil. Nah, selanjutnya tinggal kita cek si teksnya ini sesuai atau enggak dengan apa yang dikatakan subjeknya. Ya. Nah, cuman di sini tuh ada tugas tambahan mungkin ya. Jadi kita harus nambahin tanda baca biasanya, entah itu koma, entah itu tanda seru, atau kalau nama tempat mungkin harus kita ubah si huruf depannya itu jadi besar, jadi uppercase. Nama juga sama. Ya, jadi karena ini tuh otomatis apa yang dikatakan, dan ini mungkin belum bisa ngedetek ya nama orang, nama kota, titik komanya, jadi itu harus kita tambahkan sendiri. Nah, terus enaknya lagi ukuran teksnya, posisi teksnya tuh udah nyaman banget gitu. Jadi kita nggak perlu lagi edit ukuran teksnya, nggak perlu lagi pindah-pindahin posisi teksnya. Ini udah sejajar semua, ada di save area. Oh hey, our registration closes tomorrow. Wouldn't want to miss it. Sign up. Nah, seperti ini ya. Ketika dia bilang sign up, itu harusnya ada titik dulu.
dan high-nya itu di belakang harusnya. Tapi di sini dia diterabas aja ya sih di subtitlenya. Ya kita bisa ubah teksnya di sini misalkan titik. Lalu untuk high-nya ini kita potong di sini, kita duplikat. Lalu untuk high-nya kita tambahkan di ujung sini. Oke, ini kita delete. Lalu high gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, itu ya. Jadi untuk materi ini mungkin ada beberapa elemen visual yang nantinya wajib ada di video ya. Pertama tadi yang overlap itu wajib kalau untuk video dokumenter, overlay, lalu subtitle, dan yang pasti judulnya. Transisi juga ada, tapi hati-hati jangan terlalu banyak menggunakan transisi yang terlalu heboh. Paling transisi yang akan dipakai itu fade, dissolve, fade to black, atau fade to white ya. Baik, itu saja untuk materi terakhir kita. Semoga kalian bisa mengerjakan UASnya dengan lancar. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.